Kita klik yang kopi hitam, klik susu jahe, nambahkan daftar pesanan susu jahe dan jumlah harganya bertambah. Klik omelet, kita klik kopi hitam lagi. Nah, di sini tidak menambahkan baris baru, hanya menambahkan volume saja dan jumlah harganya sesuai. Ya, harga satuan dikali volume, jumlah tagihannya juga bertambah. Kalau kita hapus susu jahe, nah susu jahenya hilang dan jumlah tagihannya berkurang sesuai dengan jumlah yang ada di list. Sekarang kalau diklik ya tombol plusnya ini akan menambahkan menu ini ke daftar pesanan. Kita klik yang susu jahe, tambahkan yang susu jahe. Kalau kita klik yang kopi tubruk, menambahkan kopi tubruk di bagian paling bawah. Cuma kalau saya klik yang kopi hitam ini akan menambahkan di baris yang paling bawah. Nah, seharusnya ketika sudah ada, ini tidak akan menambahkan barisan baru, tapi hanya menambah volume saja. Oke, sekarang kembali ke codingannya lagi. Ya, tadi kan ini sudah ada pesanan satu. Ini kita buat kosong dulu ya. Jadi di awal membuka kita buat kosong. Nah, kembali ke HTML-nya. Ya, mulai dari sini kita seleksi sampai sini. Ini kita jadikan komentar. Yang ini kita hapus. Nah, simpan. Kalau kita jalankan. Nah, sekarang pesanan masih kosong. Baru kalau kita klik, nah ini akan menambah daftar pesanan. Jadi saat menambah daftar pesanan, kita hilangkan. Jadi di awal ada tulisan pesanan masih kosong. Saat ditambahkan, kita buang atau kita sembunyikan tulisan pesanan masih kosong. Oke, kembali ke file JavaScript-nya. Sekarang yang ini kita pindah saja. Kita masukkan ke dalam if, kemudian sebelumnya ini kita buat seperti ini, tbody, kemudian rows. Elemen yang pertama itu yang tulisan pesanan masih kosong, ini kita buat hidden. Ya, hidden sama dengan true. Nah, ini saja dulu. Simpan, kita coba. Nah, ini pesanan masih kosong. Ketika diklik tombol plusnya, nah tulisan hiddennya hilang, diganti oleh menu yang kita klik. Oke, sekarang menambahkan volume ini. Untuk menambahkan volume, ya caranya, nah di sini ini kita kasih ID ya, di tiap menunya itu kita kasih ID. Jadi li.id, value-nya kita isi misalkan data, ya data seperti ini, kemudian ditambah i. Ya, biar tiap menu itu memiliki input ID dengan value yang berbeda-beda, ya dengan value-nya masing-masing. Simpan. Kemudian di sini kita buat variabel ID. Ini sama dengan event, ya kemudian target, parent element, ID. Ya, kita ambil value ID-nya ini. Kemudian saat menambahkan daftar pesanan itu juga kita kasih ID ya. Baris barunya itu kita kasih ID. Kita buat di sini ya, nyuruh titik ID ini sama dengan ID. Kemudian di sini kita juga buat variabel exist misalkan. Ya, nanti untuk cek sudah ada enggak menu yang diklik itu di dalam daftar pesanan. Ya, exist. Gini aja dulu. Kemudian di sini kita looping ya, jumlah rows yang ada di dalam tbody itu. Nah, kita gunakan for, misalkan let elemen ya, in tbody titik rows. Kemudian kita cek lagi ya, if elemen titik id ini sama dengan id, menunya itu sudah ada di dalam tabel pesanan, maka kita buat exist ini sama dengan true. Kita simpan dulu. Kemudian kita cek exist-nya. If ini if no exist. Jadi kalau exist-nya itu undefined, baru kita tambahkan baris baru. Nah, seperti ini. Nah, kalau else, kalau sudah ada, kita konsol aja, konsol log menu sudah ada. Simpan. Kita coba, semoga ada error ya.
kita klik kopi hitam, bertambah kopi hitam, kita klik susu jahe, bertambah susu jahe. Kalau kita klik kopi hitam lagi, oh ternyata masih bertambah. Ini kita pindah ke bawah sini saja, atau ini saja, ini kita isi dengan undefined. Kemudian kita lihat di sini console log exist. Kita coba, kita klik kopi hitam, klik lagi, kita lihat konsolnya. Ini masih tetap undefined. Ini salahnya di sini mungkin ya, kita ganti. Ini kita ganti off. Ya, untuk looping sebuah array itu kita gunakan off. Kalau in itu untuk objek. Nah, saya lupa di sini kadang terbalik gitu, antara penggunaan off dan in. Kita coba lagi. Kita klik plus. Kita klik yang susu jahe. Kemudian kita klik yang kopi hitam lagi. Nah, sekarang tidak menambahkan baris baru. Kalau kita lihat di lognya, nah di sini muncul menu sudah ada. Ya, kemudian exist-nya itu menjadi true. Oke, kembali lagi ke codingannya. Ini kita hapus, kita simpan. Nah, sekarang kalau menunya itu sudah ada, kita tambah volumenya. Ya, ini sekarang kita hapus. Kita buat seperti ini saja. Let volume itu kita buat 1. Kita ambil tag dari volumenya. Nah, jadi seperti ini. Tag vol ini sama dengan dokumen. Nah, query selector, kita seleksi ID-nya, ID. Nah, seperti ini. Kemudian vol ini kita tambah tag dari ID-nya itu. Kita jadikan integer, tag vol titik inner tag. Kemudian tag vol inner tag ini sama dengan vol. Simpan, kita coba. Semoga tidak gagal ya. Kita klik kopi hitam, kita klik susu jahe, menambahkan daftar pesanan susu jahe. Kalau kita klik kopi hitam lagi, ya volnya ini yang akan bertambah. Dan ternyata gagal. Salah ya. Jadi sampai di sini ini masih berupa baris atau row. Jadi yang kita ambil nanti adalah elemen TD-nya ini, 0, 1, 2. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, tag vol ini memiliki properties cell. Nah, kita ambil elemen yang kedua. Di sini juga cell, elemen yang kedua kita ganti vol. Simpan, kita coba lagi. Ya, kopi hitam, susu jahe, kemudian kopi hitam. Nah, sekarang bertambah ya. Kalau yang susu jahe ini juga bertambah. Klik lagi terus bertambah. Baru kalau menunya itu belum ada, maka akan menambahkan baris baru. Nah, ini masih volume. Sekarang untuk jumlah harganya. Kembali lagi ke codingannya. Yang ini kita ganti. Kita pindah saja. Kita keluarkan dari if ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita ganti. Tag vol. Kemudian jumlah harga itu ada di cell array-nya yang ketiga. Inner tag ini kita ganti sama dengan harga, atau gini saja ya, harga ini sama dengan harga. Ya, kita ganti ke angka dulu. Harga dikalikan vol. Kemudian ini sama dengan harga. Simpan. Kita coba lagi. Ya, menunya kosong. Klik kopi hitam. Klik lagi kopi hitam. Nah, sekarang jumlah harganya berubah. Jadi sesuai dengan harga satuan dikali volume. Ya, yang ini juga kalau kita klik lagi jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk jumlahnya ini. Yang kita buat di sini, kita buat variabel misalkan jumlah tagihan. Yang ini sama dengan 0. Defaultnya adalah 0. Nah, kemudian di sini kita cek lagi ya, if l titik cell. Ya, L itu kan sama dengan dulu sini. Kemudian jumlah harga tadi kan ada di array ketiga. Jadi ini kita tambahkan. Jumlah tagihan kita tambah
plus sama dengan ya parse in, kemudian elemen sel ya array yang ketiga, kita ambil inner tag-nya, simpan. Jadi kita perlu menyeleksi yang baris yang terakhir ini. Ya boleh di sini kita buat variabel lagi, misalkan less row, baris yang terakhir. Ya ini sama dengan t body, kemudian rows ini juga t body, atau gini rows titik length. Kemudian jumlah tagihannya ini kita ganti ya t body rows ya sama dengan ini less row, kemudian sel yang satu kita ganti inner tag-nya, inner tag ini sama dengan jumlah tagihan, simpan. Ini masih 0. Kalau kita klik copy hitam ini seharusnya bertambah ya, atau ini juga sama, kita buat min 1, simpan. Kita coba lagi ya, copy hitam, masih belum berhasil. Jadi jumlah tagihannya itu tetap 0 ya, karena loopingnya ini sebelum daftar pesanan itu dimasukkan. Jadi loopingnya itu terjadi saat daftar pesanan masih kosong. Nah oleh karena itu di sini bisa kita tambahkan ya jumlah tagihan ini sama dengan ditambah seperti ini parse in harga. Kemudian yang less row, kalau seperti ini kan sama dengan row ya. Jadi ini kita hapus saja ya, cuma nanti sama saja ya, lengthnya ini akan diambil sebelum baris baru ini dimasukkan. Jadi ini kita pakai nanti. Nah yang sekarang ini kita gunakan yang row saja, kemudian ditambah 1 seperti ini, simpan. Kita coba lagi. Sekarang kalau kita klik copy hitam, nah jumlahnya berganti menjadi 5000 sesuai dengan ini. Klik susu jahe maka otomatis akan menjumlahkan. Klik copy susu akan dijumlahkan lagi. Cuma kalau kita klik menu yang sudah ada, nah ternyata di sini tidak berubah. Sekarang yang di else-nya ini juga kita ganti. Ini sama t body, kemudian rows, kemudian less row ini kurangi 1 seperti ini, min 1, karena indeks itu dimulai dari 0. Sementara less row ini sama dengan jumlah elemennya. Kemudian sel ya, selnya adalah yang kedua atau indeks ke-1. Inner tag ini kita ganti dengan jumlah tagihan. Nah cuma jumlah tagihannya itu kan sebelum if ini ya. Jadi yang ada di sini ini belum dimasukkan ke jumlah tagihan. Oleh karena itu di sini bisa kita tulis seperti ini. Kita tambah dulu jumlah tagihan ini sama dengan ya, tambah sama dengan parse in harga. Kita simpan. Kemudian kita coba lagi. Ini masih kosong. Kita klik copy hitam. Nah 5000. Kita klik susu jahe 11.000. Kita klik copy hitam lagi. Nah sekarang bertambah ya, sesuai dengan jumlah yang ada di sini ya. Klik yang kopi susu bertambah lagi ya, klik yang susu jahe. Nah ya sekarang sudah selesai untuk menu tambah ini. Kemudian untuk hapus biar tidak terlalu sulit, langsung saja kalau diklik hapus langsung buang saja semuanya ya, jadi tidak mengurangi ini. Jadi langsung kita hilangkan barisnya. Kembali lagi ke codingannya. Sekarang seperti ini ya, if event, kemudian target inner tag ini sama dengan hapus yang left row misalkan. Ini sama dengan event, kemudian target ya, parent element. Kita lihat dulu ya, targetnya itu yang memiliki inner tag hapus itu adalah span. Jadi kalau kita ambil parent elemennya itu ini berupa td, jadi yang akan kita ambil adalah barisnya atau row-nya. Jadi parent elemen, kemudian kita tulis 2 kali seperti ini ya, parent elemen, baru kita dapatkan row-nya.
Nah, setelah itu kita hapus row, kita gunakan metode remove ya untuk menghapus elemen row ini. Simpan, kita coba dulu ya. Kopi hitam, susu jahe, kopi susu, kopi hitam lagi. Sekarang kita hapus kopi hitamnya. Nah, hilang. Kita hapus lagi kopi susunya, hilang. Cuma jumlahnya di sini tidak berubah. Oke, kembali lagi ke codingannya. Kita ambil tagnya ya. Let tag harga ini sama dengan row, kemudian cell harga itu ada di indeks 3 ya, inner tag. Kemudian jumlah tagihan ini sama dengan dikurangi parse in tag harga. Kemudian kita ganti lagi t body, kemudian rows ya, less row min 1, sel kedua atau indeks 1, inner tag-nya kita ganti sama dengan JML tagihan. Kita coba lagi, kita lihat, nah, kita jalankan, kita klik kopi hitam, susu jahe, dan sembarang saja, kemudian kita klik hapus, dan ternyata ini gagal. Kalau kita lihat konsolnya, ternyata JML tagihan is not defined. Nah, jadi JML tagihan tadi, nah ini kita pindahkan keluar if ya. Yang ini juga less row. Nah, di sini kita gunakan less row. Jadi yang less row ini juga kita keluarkan. Nah, yang for ini juga tentunya. Ini juga kita pindah keluar if. Nah, seperti ini. Oke, simpan. Kita coba jalankan lagi. Nah, kopi hitam, susu jahe, kopi susu, kopi hitam lagi. Ini masih berfungsi tapi bertambah barisnya ya. Kalau kita klik hapus, nah ini jumlahnya berkurang, cuma nambah row lagi. Kenapa? Karena eksisnya ini ada di sini. Ini kita pindahkan juga, Ctrl X, kita paste di atasnya for. Simpan, kita coba lagi. Nah, kopi hitam, susu jahe, kopi susu, kopi hitam lagi. Nah, sekarang sudah tidak menambahkan baris baru. Kita klik hapus yang kopi hitam. Nah, kopi hitamnya hilang, kemudian jumlahnya juga berkurang. Ya, klik lagi kopi susu. Nah, tidak menambahkan baris baru dan jumlah harganya bertambah. Kita klik yang kopi tubruk misalkan. Nah, oke, sampai di sini. Ini sudah selesai ya aplikasinya. Mungkin juga untuk playlist JavaScript ini sampai di sini. Ya, untuk video pengembangan web selanjutnya mungkin nanti kita akan buat website untuk bot WA. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.